Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Anan Ustadz pada pertemuan kali ini adalah tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Kita lihat pada pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 ini ada teks bacaan yang mana judulnya adalah pentingnya makanan sehat. Berdasarkan di paragraf pertama ini, usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Lebih kurang yaitu seumuran dengan anak Ustadz yang sekarang. Karena usia anak Ustadz sekarang itu usia pertumbuhan, maka penting bagi anak Ustadz untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Apa contoh makanan yang baik dan bergizi? Itu sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan. Lihat di sini. Makanan sehat saja itu ternyata nggak cukup. Agar tubuh tetap sehat, anak Ustadz perlu berolahraga cukup dan teratur. Mungkin salah satu contohnya dengan anak Ustadz yang sering melakukan main bola. Mungkin karena sekarang agak dibatasin. Lanjut, berat badan pun dapat dikontrol melalui olahraga sehingga dapat terhindar dari obesitas. Olahraga pun ternyata juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada naskah tentang cerita, yaitu judulnya Iklan Elektronik Demam Berdarah. Di sini ada Pak RT, Ibu dan Pak RT. Nah, silakan ini anak Ustadz baca di rumah, pastikan semuanya membaca. Di sini ada Pak RT yang berbicara, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya menyampaikan maksud pertemuan ini, yaitu pada hari Sabtu, yang mana mengharapkan bapak-bapak dan ibu-ibunya serentak melakukan langkah, yaitu 3M. Apa itu 3M? Nah, apa itu 3M? Silakan anak Ustadz baca, insya Allah nanti akan bertemu, yaitu menguras, menutup, dan menguburkan. Yaitu agar tidak ada yang namanya sarang nyamuk. Kita lanjutkan. Di sini kita disuruh membuat iklan elektronik seperti cerita naskah tadi. Akan tetapi karena kita tidak tatap muka dan Ustadz pun tidak bisa membimbing secara keseluruhan, untuk pembelajaran membuat iklan ini kita lewatkan. Kita lanjut. Perhatikan di sini. Sistem pencernaan ini itu merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar fungsi maksimal dan tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Seandainya sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh lebih sehat dan kuat. Yang dimaksud dengan sistem pencernaan itu apa? Itu pun insya Allah sudah kita bahas pada pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut di sini. Ini anak Ustadz buat di rumah. Ini tidak usah dibuat kolom seperti ini. Buat aja tulisannya penyebab gangguan sistem pencernaan. Yang pertama, makan tidak teratur. Yang kedua, apa? Yang ketiga, 4 dan 5. Silakan Anda buat berapa yang bisa. Kalau bisa usahakan sampai 5. Boleh minta bantuan ke orang tua. Kita lanjutkan. Di sini juga ada mengenai beberapa gangguan sistem pencernaan. Beberapa gangguan sistem pencernaan. Yang pertama itu mah, kolera, lanjut ke diare. Itu merupakan contoh dari gangguan pencernaan. Kemudian perhatikan di sini. Di sini kita juga dikatakan untuk membuat poster iklan masyarakat yang seharusnya di sekolah insya Allah bisa kita praktekkan. Tapi qadarullah, untuk pembelajaran kali ini, karena Ustadz tidak bisa membimbing secara langsung, untuk ini kita lewatkan. Anda Ustadz harus paham judulnya
pastikan kalau seandainya ada membuat poster, ditulis judulnya dengan rapi. Kemudian menarik, cukup besar dan bisa dibaca dengan jarak 3 meter. Kemudian isinya apa? Isinya kita lihat. Terdiri atas keterangannya. Kalau keterangannya atau judulnya itu tentang iklan masyarakat, ya otomatis gambarnya juga tentang iklan masyarakat. Kita lanjut. Grafik harus asli dan digambar sendiri. Juga berwarna, jelas, dan rapi. Kemudian bisa kita lihat dari jarak 2 meter. Kemudian hiasan. Poster iklan dirancang sedemikian rupa sehingga menarik perhatian. Kan bisa anak Ustadz bisa lihat contoh poster baik itu di iklan ataupun di majalah. Yang mana dia itu dirancang semenarik mungkin untuk menarik perhatian kita. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada teks dengan judul Tarikan Cat Papatai. Ini contoh tariannya. Ini cukup usaha anak Ustadz mengenalnya. Yang mana tarikan Cat Papatai ini berasal dari Kalimantan, yaitu sebuah tarian tentang perang. Kemudian gerakannya itu lebih banyak dilakukan dengan gerakan lompat kecil. Kita lihat di sini. Melompat-lompat kecil sambil berputar. Nih, dia lompat-lompat kecil sambil berputar. Kemudian kita lihat lagi. Berjalan ke depan dan ke belakang. Ini berjalan ke depan, kadang-kadang mundur ke belakang. Kemudian kita lihat lagi. Kedua kaki dilebarkan dan kaki berjingkat. Perhatikan di sini. Kedua kaki dilebarkan. Ini jarak kakinya lebar dan kakinya pun dijingkatkan. Kita lanjut. Dan silakan Anda lanjut ke pembelajaran 6. Di sini juga masih ada cerita tentang Bogor siap gelar Cap Gome. Nah, kita lihat di sini. Pastikan semua anak Ustadz membaca ini. Cap Gome itu adalah apa? Ini dia. Contoh, mungkin anak Ustadz pun pernah melihatnya. Kenapa itu harus dilakukan? Perhatikan di sini. Itu dilakukan bukan cuma untuk mengakhiri perayaan Imlek, akan tetapi juga untuk atraksi seni budaya dan simbol menghargai keberagaman. Kita harus menghargai keberagaman. Sekali lagi, seandainya ada perbedaan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita tidak harus mengikutinya. Kalaupun kita tidak mengikuti, setidaknya kita berusaha untuk mengingatkan ataupun tidak mengikutinya sama sekali. Akan tetapi, jangan kita saling menghina dan saling memburukan. Karena mau bagaimanapun di negara kita itu berasal dari suku, agama, ras, dan golongan yang berbeda-beda. Kita lanjut. Untuk ini tidak usah Ananosa buat. Lanjut. Nah, di sini pun sekali lagi juga demikian. Seharusnya kita di sekolah itu kerja kelompok seharusnya. Tapi qadarullah kita masih pembelajaran online. Untuk pembelajaran yang ini kita lewatkan. Kemudian kita lanjut. Di sini ada tentang percakapan antara Benny dan Siti. Apa percakapan mereka? Nah, Ustadz beri anak-anak Ustadz di rumah. Silahkan anak-anak Ustadz baca, kemudian anak-anak Ustadz tentukan kira-kira apa percakapan mereka ini. Apakah tentang pendidikan, tentang agama, tentang budaya, tentang kesehatan, atau tentang apa? Silahkan anak-anak Ustadz baca dan temukan jawabannya sendiri. Kita lanjut. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat belajar hafalan dan murojaah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.